Anda merasa terjebak? Seperti ada rantai tak terlihat yang mengikat langkah, membuat Anda terus berputar di tempat yang sama. Anda bekerja keras, banting tulang, tapi entah kenapa hasilnya tak pernah cukup. Hutang menumpuk, mimpi terasa makin jauh, dan rasa lelah itu bukan lagi soal fisik tapi soal mental. Ini bukan soal kurangnya usaha, ini soal sesuatu yang lebih dalam. Ini soal mindset dan perilaku yang tanpa sadar mungkin telah membuat kita terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Selamat datang di jalan keluar, jalan yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa keluar dari masalah jika tidak mengenali akar masalahnya. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apa saja sih mindset dan perilaku yang seringkali menjerat kita? 1. Mindset korban victim mentality. Ini adalah pola pikir, hidup saya memang sial, takdir saya memang begini, atau ini semua salah orang lain. Saat kita merasa sebagai korban, kita menyerahkan kendali atas hidup kita. Kita berhenti mencari solusi karena sudah menganggap tidak ada jalan keluar. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Prancis, Jean-Paul Sartre, Anda bebas memilih, tetapi Anda tidak bebas dari konsekuensi pilihan Anda. Saat kita memilih untuk merasa sebagai korban, kita juga harus menanggung konsekuensi bahwa tidak ada yang akan berubah. 2. Kebiasaan konsumtif dan gaya hidup instan. Kita hidup di era di mana kepuasan instan begitu mudah didapat. Gadget terbaru, pakaian bermerek atau sekadar kopi mahal setiap hari. Kita sering membeli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat punya. Akibatnya, uang habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad, sering mengingatkan, orang miskin dan kelas menengah bekerja demi uang. Orang kaya membuat uang, bekerja untuk mereka. Kunci utama ada pada kemampuan kita untuk membedakan antara aset dan beban. 3. Malas belajar dan tidak mau berubah. Dunia bergerak sangat cepat. Keterampilan yang relevan hari ini mungkin akan usang besok, namun banyak dari kita yang enggan keluar dari zona nyaman. Saya sudah nyaman dengan pekerjaan ini. Atau, saya sudah terlalu tua untuk belajar hal baru. Investasi terbaik adalah pada diri sendiri. Seperti kata Benjamin Franklin, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, jika seseorang mengosongkan dompetnya ke dalam otaknya, tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Belajar adalah investasi yang nilainya akan terus meningkat. Sekarang mari kita beralih ke solusi. Ini bukan sekadar teori, tapi tindakan nyata yang bisa Anda mulai sekarang juga. Satu, ubah mindset dari korban menjadi pencipta. Ambil alih kendali. Mulai hari ini setiap kali ada masalah, tanyakan pada diri sendiri. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikannya? Alih-alih mengeluh, fokuslah pada solusi. Ubah kata sulit menjadi tantangan. Pola pikir ini akan membuka mata Anda pada peluang-peluang yang tadinya tidak terlihat. Prioritaskan dan buat anggaran budgeting. Ini mungkin terdengar klise, tapi ini adalah fondasi yang paling penting. Mulai sekarang, catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Tentukan prioritas. Alokasikan uang untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan investasi diri. Kurangi pengeluaran yang tidak penting. Pikirkan 2 kali sebelum membeli. Apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan?
3. Investasi pada diri sendiri. Invest in yourself. Mulailah belajar hal baru. Manfaatkan internet untuk belajar keterampilan yang diminati pasar. Ada banyak kursus gratis atau terjangkau. Pelajari cara mengelola keuangan, pemasaran digital, atau keterampilan teknis lain. Keterampilan adalah aset yang tidak akan pernah hilang. Mulai bangun aset bukan hanya beban. Selain bekerja untuk orang lain, mulailah memikirkan cara agar uang bekerja untuk Anda. Ini bukan berarti harus langsung berinvestasi besar. Anda bisa memulai dari hal-hal kecil. Jual barang yang tidak terpakai, mulai bisnis kecil di rumah, atau cari pekerjaan sampingan. Setiap rupiah yang Anda hasilkan di luar gaji rutin adalah langkah menuju kebebasan finansial. Bangun lingkungan positif. Cari teman, mentor, atau komunitas yang memiliki visi yang sama dengan Anda. Orang-orang yang bisa memberikan dukungan, masukan, dan motivasi. Jika lingkungan lama Anda menarik Anda kembali, perlahan-lahan, batasi interaksi yang tidak produktif. Lingkungan adalah cerminan masa depan kita. Keluar dari zona miskin itu seperti mendaki gunung. Perjalanannya mungkin berat, tapi pemandangan di puncaknya sepadan. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Yang penting adalah memulai. Jangan menunggu besok. Mulai dari satu langkah kecil hari ini. Ambil buku catatan dan pena Anda. Tuliskan satu hal yang akan Anda lakukan hari ini untuk mengubah hidup Anda. Hanya satu. Mungkin itu memulai mencatat pengeluaran. Mungkin itu mencari kursus gratis. Ingat, Anda bukan korban. Anda adalah pencipta takdir Anda.